LKPD 4, periode penjajahan Belanda kedua 1916 hingga 1942. Pemerintahan awal kembali ke sistem kolonial, Belanda mulai memperkuat kembali administrasinya kolonialnya dengan mengandalkan sistem pemerintah yang lebih terpusat. Kebijakan ekonomi kolonial tepatnya untuk memulihkan kondisi keuangan Belanda pasca perang. Sistem tanam paksa, Gubernur Jenderal Johannes van des Bos memperkenalkan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat pribumi menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan lain-lain di lahan mereka untuk kepentingan Belanda. Dampaknya menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, membuat rakyat pribumi menderita akibat eksploitasi tenaga kerja dan hasil bumi, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kebijakan liberalisasi ekonomi, sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan digantikan dengan politik liberal yang membuka Hindia Belanda untuk investasi swasta di Eropa. Penguasa swasta mulai mengelola perkebunan besar, tambang, dan infrastruktur di Indonesia. Terjadi perubahan sosial ekonomi, urbanisasi, dan munculnya kelas buruh di perkotaan. Politik etis 1901 hingga 1920-an. Pada awal abad ke-20, Belanda merupakan politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi melalui program pendidikan, irigasi, transmigrasi. Dampaknya akhirnya kaum pelajar pribumi yang menjadi motor penggerakan nasional. Terjadi di monetisasi dalam bidang pendidikan dan infrastruktur. Meski tidak merata, pergerakan nasional 1908 hingga 1942, kebijakan Belanda yang diskriminatif dan eksploitasi ekonomi memicu munculnya gerakan nasionalis yang menurut kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting Budi Utomo 1908, organisasi modern pertama. Separat Islam 1912, menggabungkan kepentingan ekonomi dan politik Islam. Science Partridge 1912, organisasi politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Sumpah Pemuda 1928, tonggak Persatuan Pemuda Indonesia. Partai Nasional Indonesia PNI yang dipimpin oleh Soekarno pada tahun 1927 memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik. Periode krisis dan reaksi Belanda 1920-an hingga 1930, depresi besar 1929 mempengaruhi ekonomi Hindia Belanda, sehingga pribumi semakin menderita. Belanda memperkuat protokol politik dan menangkap dan mengintimidasinya para pemimpin nasionalis seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Kedudukan Jepang 1942, penjajahan Belanda berakhir ketika menduduki Hindia Belanda pada Maret 1942 selama Perang Dunia Kedua. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942. Sekian LKPD 4, terima kasih.